Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 4 dari kelompok kewarganegaraan kelas kewarganegaraan 33 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Rofi Melandar sebagai moderator dengan BP 2110932047, kemudian ada Fikri Kenobi nomor BP 2110932018, ada Muhammad Ghazial Fajri 2110912007, dan ada Puji Akhyari dengan BP 2110931037. Nah, kami di sini akan membahas yaitu pajak dalam konstitusi Indonesia. Jadi sebelum next, jadi apa sih itu pengertian pajak dan apa saja dasar hukum yang mengatur perpajakan? Pengertian pajak menurut undang-undang yaitu pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan kewajiban bernegara yang diatur jelas dalam Undang-Undang 1945. Next. Adapun beberapa pengertian pajak selain menurut undang-undang, yaitu menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada dari Prancis yang berbunyi, pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. Kemudian ada dari Deutsche Reich Abgabenordnung yang berbunyi, pajak adalah utang uang secara insidental atau secara periodik dengan tidak ada kontraprestasinya yang dipungut oleh badan yang bersyarat umum atau negara untuk memperoleh pendapatan di mana terjadi suatu tabestan, sasaran pemajakan yang terjadi karena undang-undang telah menimbulkan hutang pajak. Next, Fikri. Selanjutnya ada definisi dari Edwin R.A. Seligman yang berbunyi, tax is a compulsory contribution from the person to the government to defray the expense incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred. Banyak terdengar keberatan atas kalimat without reference, karena bagaimanapun juga uang pajak tersebut digunakan untuk produksi barang dan jasa. Jadi benefit diberikan kepada masyarakat hanya tidak mudah ditunjukkan apalagi secara perorangan. Next, kita akan membahas dasar-dasar hukum perpajakan. Dasar-dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia bersumber dari pasal 23A UUD 1945 Amandemen 4. Tapi dibagi-bagi lagi karena banyak sekali yang perlu diatur dalam perpajakan. Contohnya saja Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain. Next, Fikri. Bisa untuk langsung ke alasan dan latar belakang yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Udah ke record ya belum, Bi? Udah, Fik. Ini masih jalan ya recordnya. Oke, lanjut. Next. Ini udah disampaikan. Langsung ke pemateri selanjutnya untuk alasan dan latar belakang pajak dalam UUD 1945. Next. Udah. Bentar, jaringan. Masih. Ini udah. Sebelumnya. Ini belum.
Ini masih aku kan? Atau udah pemateri selanjutnya? Kamu kayaknya. Oke. Kemudian alasan dan latar belakang pajak dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen pada tahun 2000. Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 4. Pajak merupakan dasar hukum pungutan pajak di Indonesia yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan pemerintah baru dapat memungut pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Next, Fikri. Maka dari itu, jika kita melihat pajak yang berlaku di Indonesia, maka tentu saja kita sudah mengenal banyak jenis pajak yang pada umumnya selalu kita bayar setiap tahunnya. Mulai dari pajak bumi bangunan, pajak penghasilan, dan masing-masing dari jenis pajak tersebut secara hukum telah diatur secara terpisah yang berdasarkan atas undang-undang yang berbeda. Pemisahan atas aturan hukum tersebut dikarenakan masing-masing pajak punya ruang lingkup yang berbeda-beda. Next. Dengan demikian, maka akan membutuhkan penyesuaian peraturan yang dibuat secara tepat. Setiap peraturan undang-undang tentang perpajakan secara menyeluruh pada dasarnya adalah bentuk tindak lanjut dari sumbernya, yaitu Undang-Undang 1945 Pasal 23A. Selanjutnya ada arti penting pajak bagi negara yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya itu arti penting pajak bagi negara. Dalam literatur ekonomi, pajak merupakan komponen yang amat penting dalam menjalankan roda perekonomian. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Rothway pada tahun 1986. Next week. Jika dilihat dari fungsinya, pajak itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter. Sebagai sumber pendapatan, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan dikeluarkan dari pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Adapun yang kedua, itu ada fungsi mengatur, reguleran. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, dalam rangka menggiring penanaman, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi stabilitas, di mana dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Fungsi terakhir, yaitu fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan. Jadi, kesimpulan dari arti penting bagi pajak bagi negara, di mana pajak sangat penting bagi tumbuh kembangnya suatu negara. Ini kaitannya dengan perekonomian sekaligus pembangunan suatu negara, di mana keduanya saling berimplikasi. Perekonomian negara yang lancar atau baik akan digunakan sebagai penyokong pembangunan negara untuk masa depan negara yang lebih baik lagi. Sementara itu, pembangunan yang baik, konsisten, dan berkelanjutan akan mendukung tumbuhnya perekonomian di suatu negara untuk kemakmuran semua warganya. Baik, mungkin demikian saja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh presenter berikutnya. Oke, terima kasih, Bu. Permasalahan perpajakan di Indonesia. Permasalahan perpajakan di Indonesia seperti tiada hentinya, baik berupa banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak,
maupun penggalapan pajak oleh suatu badan atau institusi. Ini merupakan suatu pelanggaran terhadap kewajiban warga negara terhadap negara ataupun pelanggaran hak negara oleh warga negara. Next, Fikri. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Namun, hingga saat ini permasalahan pajak di Indonesia tidak henti-hentinya muncul. Padahal pajak merupakan suatu kewajiban warga negara sebagai warga, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menggalakkan dan terlibat dalam kasus pajak. Next, Fikri. Sistem dan hukum perpajakan di Indonesia masih kurang berjalan dengan semestinya dan cenderung kurang tegas dalam mengatasi penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat negara, baik kasus yang sudah diketahui atau belum. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi negara, padahal dengan kita membayar pajak dapat menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat dituju secara langsung berdasarkan undang-undang. Next, Fikri. Baik, terima kasih kepada Gozi yang telah menyampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fikri. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan peran generasi muda dalam meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak. Generasi milenial merupakan terminologi generasi yang sekarang sangat dibahas di mana-mana, dan di tangan mereka lah diharapkan inklusi kesadaran pajak terwujud secara menyeluruh ke pelosok Nusantara. Mereka dapat melakukan perbaikan arah pemikiran tentang pajak selama ini hingga pajak menjadi sesuatu yang patut disadari. Beberapa peran generasi muda yaitu: pertama, kita dapat menyalurkan informasi dan pengetahuan tentang pajak menggunakan media-media yang sedang berkembang atau sedang booming di kalangan masyarakat. Dengan media, penyampaian informasi akan terlihat lebih menarik sehingga menimbulkan ketertarikan untuk membaca informasi tersebut. Selain itu, informasi yang disampaikan melalui media juga lebih variatif sehingga pembaca tidak merasa bosan. Kedua, mematuhi wajib pajak untuk mengisi surat pemberitahuan tahunan. Surat pajak pemberitahuan tahunan, seperti yang telah dilakukan oleh mahasiswa program studi ilmu administrasi fiskal Universitas Indonesia dengan menyelenggarakan acara lelang pajak. Dengan adanya acara seperti ini diharapkan akan muncul dampak psikologis positif bagi wajib pajak karena merasa terbantu dan lebih mudah dalam melakukan pelaporan SPT-nya ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Ketiga, kita dapat membantu mensukseskan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh DJP dengan berpartisipasi sekaligus mensosialisasikannya. Kegiatan atau program dari DJP pastilah sangat bermanfaat bagi mahasiswa atau para pemuda untuk mengetahui dunia perpajakan secara lebih mendalam, seperti peraturan-peraturan yang ada ataupun kasus-kasus yang marak terjadi saat ini. Baik, mungkin itu yang dapat disampaikan dari kelompok 4. Saya selaku moderator, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.